Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 1 dengan dosen pengampu Ibu Dwi Wulandari Sari, Eskom Mkom. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya, Wardah Fakriade Nasution, dengan NIM 415-200-10085 yang akan menjelaskan website. Lalu dilanjutkan dengan rekan saya, Juni Prayoga, dengan NIM 415-200-10101 yang akan menjelaskan database dan tabel-tabel yang digunakan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Ramadan dengan NIM 415-200-10115 yang akan menjelaskan proses CRUD ketika di-run. Lalu akan dijelaskan juga oleh Akif Rizky Setiawan dengan NIM 415-200-10126 yang akan dijelaskan adalah grafik dan tabel yang digunakan. Dan yang terakhir rekan saya yaitu Zaki Prasetyo Bayu Aji dengan NIM 415-200-10134 yang akan membahas laporan dan tabel yang digunakan. Baik, saya akan share screen website kami. Website kami bernama Keta Travel. Apa sih Keta Travel itu? Keta Travel adalah website agen perjalanan online dengan layanan lengkap yang berbasis di Jakarta yang menyediakan layanan manajemen perjalanan untuk rekreasi dan perusahaan. Apa saja paket perjalanannya? Paket perjalanannya terdiri dari penerbangan, hotel, kapal pesiar, transportasi darat, dan wisata yang dirancang agar sesuai dengan semua pasar dan budaya perjalanan serta preferensinya. Di sini dapat kita lihat ada halaman home atau dashboard, lalu ada halaman tour package, dan ada halaman about us. Di sini ada dua tombol, yang pertama sign in, dan yang kedua sign up. Jadi apabila user belum memiliki akun, dapat membuat akun pada tombol sign up, dan apabila sudah memiliki akun, dapat masuk melalui tombol sign in. Lalu dapat kita lihat, pada halaman dashboard diperlihatkan tour package atau paket tour yang tersedia. Di sini ada tur paket keliling Bali, wisata Batu Malang, lalu wisata Raja Ampat. Nah, selanjutnya ada bagian visitors atau pengunjung web kami. Di sini akan ditampilkan siapa-siapa saja pengunjungnya, terutama pengunjung-pengunjung yang terkenal seperti influencer atau artis dan lainnya. Di sini apabila saya klik browse all tour package, maka kita akan pindah ke halaman tour package. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur find package. Jadi di sini bisa kita cari. Kita tuh mau mencari paket apa sih? Paket wisata, paket kapal pesiar, atau paket penerbangan. Tinggal dicari. Di sini dapat kita lihat ada wisata keliling Bali, wisata ke Batu di Malang, Raja Ampat, ada wisata penerbangan, hotel dan resort, terus ada juga paket kapal pesiar, lalu yang terakhir ada paket tours and attraction. Lalu kita lanjut ke halaman berikutnya, About Us. Sama seperti pada halaman dashboard, di sini Keta Travel dijelaskan secara ringkas. Lalu terdapat visi dan misi Keta Travel sendiri. Dan yang terakhir, memperkenalkan tim developernya, yaitu kami sebagai anggotanya. Baik, sekian dari penjelasan singkat terkait website kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juni Prayoga yang akan membahas tentang database. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan database dengan nama DB Keta Travel, di mana dalam database ini terdiri dari 4 tabel. Yang pertama ada table developer. Table developer sendiri ini berisi data diri dari kami, para tim developer Keta Travel, yang berisi ID, nama, name, posisi, dan hingga image yang tadi sudah ditampilkan Wardah sebelumnya. Selanjutnya ada table package. Table package sendiri ini merupakan table yang berisi tour paket yang ada pada Keta Travel. Di sini ada ID, ada title, ada deskripsi dari paket tour tersebut, ada harganya, dan ada image atau gambarnya. Bisa kita lihat di sini pada halaman admin,
kita juga bisa menambahkan package jika memang ada package baru melalui fitur add new package ini. Nah, selanjutnya ada table sell record. Sell record sendiri ini merupakan table penjualan dari selama 18 bulan. Dari ID, ada year, tahun, ada month, bulan, dan total penjualannya. Bisa kita lihat jika pada halaman admin bisa kita lihat grafiknya, bagaimana grafik penjualan selama beberapa bulan terakhir. Ya, selanjutnya yang terakhir ada table user atau table customer, di mana table ini berisi orang-orang yang pernah menggunakan Keta Travel. Ada ID, ada namanya, ada username, ada nomor teleponnya, image, dan lain-lain. Yang bisa kita lihat jika pada websitenya pada halaman customer ini. Ya, jika memang ada customer baru juga kita bisa tambahkan di sini dengan menggunakan new customers. Ya, sekian penjelasan database dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Farhan Ramadan yang akan membahas mengenai proses CRUD ketika di run. Oke, baik, saya akan menjelaskan proses CRUD pada website yang telah kami buat. Oke, jadi waktu saat proses CRUD, pertama adalah proses create. Proses create saya akan sebagai menggunakan contoh pada tabel package ini, dan pada saat scrap paket ini, new paket akan melakukan proses create dengan proses menambahkan title, deskripsi, phrase, dan tombol save ini untuk melakukan prosesnya. Seperti kita lihat pada routes, admin package add akan memanggil controller package dan fungsi add. Nah, kita lihat fungsi add akan menampilkan halaman untuk mengisikan data-datanya. Dan setelah datanya kita isikan, setelah data kita isi, dia akan memasukkan datanya. Dapat kita lihat data yang baru dimasukkan sudah masuk ke dalam tabel paket. Prosesnya dengan cara adalah dengan menggunakan metode post dengan URL /admin/package/add dan memanggil controller package dengan fungsi store. Dapat kita lihat fungsi store akan memanggil package model, yang mana package model itu akan menjalankan query builder, yaitu save dengan data title didapat dari request title, dan deskripsi didapat dari request deskripsi, dan price didapat dari request price. Dan proses create-nya adalah ketika kita lihat tabelnya ini, berarti tabel ini sudah membaca tabel dari database. Prosesnya adalah dengan index. Prosesnya adalah admin package /admin/package yang memanggil package dengan fungsi package. Dapat kita lihat fungsi package-nya memanggil model package, dan model package ini dilakukan query builder, yaitu find all, untuk mengambil semua data yang ada pada tabel package di database dan akan dimasukkan ke dalam data, yang mana data itu akan dikirimkan bersamaan dengan view admin/package. Kemudian proses update. Ketika kita ke website, kita dapat mengupdate data yang sudah ada. Misalnya data ini kita akan update menjadi update. Pada saat kita masuk ke sini, maka akan memanggil admin dengan metode get, akan memanggil admin/package num ini untuk menampung parameter ID yang dikirimkan untuk diedit, dan memanggil control package, dan untuk package ini untuk menampilkan data paket yang sudah ada di database sebelumnya. Dapat kita lihat pada fungsi package ini, dan package ini akan menampung parameter ID untuk nanti pada query builder diseleksi
yang mana where ID harus sama dengan ID yang diminta dan akan dipanggil dan dikirimkan, dimasukkan ke data dan dikirimkan ke admin/package dan akan tampil seperti ini. Ketika kita update lalu kita save, maka prosesnya adalah akan metodenya menjadi post ke admin/package.num ini seperti tadi untuk menampung parameter ID dan memanggil fungsi update. Dan kita lihat fungsi update ini akan memanggil paket model, dan paket model ini akan dijalankan query builder yaitu save. Yang mana dapat kita lihat ini ada ID. Fungsi ID ini adalah untuk mencari ID. Jika ID yang sama maka lakukan update dengan title diisi dengan request title, deskripsi diisi dengan request deskripsi, dan price diisi dengan request price. Lalu akan mengembalikan redirect to admin package untuk kembali melihat halaman utamanya. Kita lihat halaman utamanya ini tabel ini dan ini sudah terupdate. Dan proses delete akan menjalankan, kita klik, kita berhasil hilang dengan proses pada routes. Kita lihat sini admin/package/delete/num. Ini untuk mengambil ID yang mana yang ingin di delete dan memanggil controller package. Delete ini adalah fungsi dan fungsi ini akan menerima ID dan memanggil package model untuk mengambil semua database dan dijalankan query builder dengan sintaknya delete dan dikirimkan dengan parameter ID yang sudah kita dapat dari tadi, parameter sebelumnya. Dan ini secara otomatis akan mendelete data dari database dan dikembalikan return redirect to admin/package untuk melihat datanya kembali. Kita lihat kita tadi berhasil membuat, menambahkan, dan mengedit dan menghapusnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya itu oleh Aki Rizky Setiawan. Oke, jadi bagian kali ini saya akan menjelaskan pada bagian grafik dan tabel. Nah, di sini pada halaman admin yaitu bagian dashboard, di sini ada berupa grafik yang terdiri dari bulan Juli, Agustus, September hingga bulan Juni, yaitu terdapat 12 bulan. Nah, di database terdapat 18 bulan. Kenapa di sini di bagian admin ini hanya terdaftar hingga 12 bulan? Karena pada bagian controller yaitu admin, yaitu pada fungsi index, di sini dia memanggil model yaitu start record model yang diambil melalui database. Lalu di sini order by-nya yaitu urutannya yang diambil adalah ID serta descending yaitu urutan dari yang terbesar. Lalu di sini kenapa tadi di sini kan terlihat jelas bahwa di sini terdapat hanya 12 bulan karena di sini hanya dilimit sampai 12 bulan. Tidak sampai 18-nya diambil karena bulan yang sudah lewat atau yang sudah lalu itu dianggap musnah atau tidak perlu ditampilkan kembali di bagian admin. Jadi seperti itu. Lalu di sini bagian array-nya lagi akhirnya bagian array atau bagian yang tadi itu di reverse urutannya, di reverse kembali agar kembali urut bulannya yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November hingga sampai bulan Juni. Lalu setelah semuanya terrecord, maka di sini di return kembali alias ditampilkan kembali di bagian dashboard. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bagian laporan tabel akan dijelaskan oleh Zaki Prasetyo Bayu Haji. Silakan Zaki. Baik, di sini maaf sebentar kamera saya mati. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan. Bentar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Akib tadi, yaitu menjelaskan laporan dan tabel yang digunakan. Bentar, saya akan share screen.
Sudah terlihat ya teman-teman ya? Kemudian kita pindah ke halaman admin di sini dan kemudian kita coba ekspor PDF yang sudah dibuat menggunakan FPDF. Di PDF ini kita bisa melihat laporan dari Keta Travel, laporan penjualan yang dimulai dari bulan Januari 2021 dengan jumlah penjualan 100 hingga bulan Juni tahun 2022 dengan jumlah penjualan 140. Data-data ini didapatkan dari database yang sudah kita buat pada localhost PHP MyAdmin, database-nya, yaitu di sini. Di sini ada bulan Januari tahun 2021 dengan total penjualan 100 hingga bulan Juni tahun 2022 dengan total penjualan 140. Dan kemudian bagaimana bisa menjadi PDF seperti ini? Langkahnya ada pada export .php di sini, yang dimana controllernya digunakan untuk memanggil shell record model. Dari yang pertama itu di sini new untuk memanggil FPDF, membuat page baru, kemudian memasukkan tulisan Keta Travel dengan font Arial dan formatnya dia bold atau tebal dengan font 20. Kemudian di bawahnya ada laporan penjualan dengan fontnya sama juga Arial dan formatnya juga bold dengan ukuran 14. Hasilnya bisa kita lihat ada di sini. Keta Travel dan laporan penjualan. Terus kemudian untuk membuat sel-sel dan kolomnya itu bisa melalui yang ini. Dari line 27 sampai line 38 ini. Dengan formatnya seperti itu. Lalu kemudian di sini ditambahkan respon, terus content type-nya application, terus PDF. Maka keluarlah output semuanya jadi seperti ini. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya, dan sekarang akan saya serahkan kembali kepada rekan saya yaitu Wardah Fakhria. Baik, terima kasih Zaki. Sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 3 dengan judul Keta Travel. Terima kasih. Maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.